Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema hubungan sekolah dan masyarakat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama, ada saya, Amanda Putri Dewanti, dan juga rekan saya, Bayu Armanda Putra. Adapun submateri yang akan kami bahas pada presentasi kami kali ini yaitu yang pertama mengenai definisi administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, yang kedua mengenai urgensi hubungan sekolah dengan masyarakat dalam pendidikan, kemudian yang ketiga ada fungsi hubungan sekolah dan masyarakat, yang keempat ada prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, yang kelima ada proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, dan yang terakhir ada pelaksanaan kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu definisi atau pengertian administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Administrasi ini berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad yang berarti ke atau kepada dan juga ministrate yang berarti melayani, membantu dan mengarahkan. Sehingga administrasi ini dapat berarti kegiatan untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua jenis kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan sarana untuk membangun serta membina pribadi peserta didik menjadi lebih baik lagi. Nah, istilah dari hubungan sekolah dan masyarakat ini pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat pada tahun 1807 yaitu uh, Thomas Jefferson yang menyebut dengan istilah public relation atau public school relation. Public school relation ini merupakan hubungan timbal balik antara masyarakat dan juga lembaga atau sekolah. Nah, namun ada beberapa ahli yang mendefinisikan public school relation ini. Yang pertama yaitu ada Lord G. Reader, di mana beliau menyebutkan yaitu public school relation are those activities which seek to bring a harmonious working relationship between the school and the public which the school serve. Yang berarti hubungan sekolah merupakan kegiatan yang berusaha untuk membawa hubungan kerja yang harmonis antara sekolah dan juga masyarakat yang dilayani. Yang kedua yaitu menurut Kinred Lesti. Beliau mengungkapkan bahwa proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat ini bertujuan untuk menanamkan pengertian warga masyarakat tentang adanya kebutuhan serta karya pendidikan untuk mendorong minat dan juga tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu menurut J. Manusung. Beliau menyatakan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat merupakan suatu aktivitas keterampilan personil sekolah dalam mengungkapkan cita rasa karsa ke dalam kata dan karya kreatif hasil pemotretan seluruh pengelolaan sekolah, dengan harapan bahwa memberikan dukungan yang menguntungkan bagi kepentingan serta kesuksesan lembaga beserta halayaknya. Adanya hubungan antara sekolah dengan masyarakat yang ditujukan untuk memenuhi harapan masyarakat karena masyarakat sendiri berperan dalam membantu pengembangan sekolah ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian, serta untuk menumbuhkan hubungan baik dan kerjasama yang baik melalui komunikasi yang baik. Selanjutnya yaitu urgensi hubungan sekolah dengan masyarakat dalam pendidikan. Yang pertama yaitu mengenai urgensi sekolahnya sendiri. Nah, sekolah ini merupakan sistem yang terbuka, yang seharusnya dapat menerima segala aspirasi, segala masukan, dan ide-ide dari masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan yang tentunya akan mengarah ke hal yang lebih positif lagi. Kemudian, jika sekolah ini memiliki sistem yang terisolasi, tentunya sekolah ini tidak dapat
atau tidak mau menerima segala aspirasi serta ide-ide yang diberikan oleh masyarakat, sehingga sekolah ini akan mengalami stagnasi dan juga kemunduran karena tidak dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian, eh, urgensi masyarakat terhadap pendidikan di sekolah yang pertama yaitu masyarakat harus mampu serta mau menerima dan mengakomodir aktivitas sekolah. Nah, dengan adanya komunikasi serta kerjasama yang baik antara sekolah dan juga masyarakat, maka eh, kesalahpahaman masyarakat akan sekolah dan juga guru akan menjadi benar. Masyarakat juga tentunya akan semakin puas jika sekolah maju dan berkembang ke arah yang lebih baik karena sistemnya terbuka serta mau memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu fungsi hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu fungsi sekolah dalam masyarakat sendiri. Yang pertama, maaf, yang selanjutnya yaitu fungsi hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama yaitu fungsi sekolah dalam masyarakat. Fungsi sekolah dalam masyarakat ini ada 5. Yang pertama itu agent of change, yang kedua selecting of agency, yang ketiga class leveling agency, yang keempat assimilating agency, dan yang terakhir yaitu agent of preservation. Yang pertama yaitu agent of change, di mana sekolah ini tentunya sebagai agen perubahan, baik itu perubahan dan membawa perubahan baik dari pengetahuannya, cara berpikirnya, cara berperilaku, serta kebiasaan untuk bergaul kepada masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu selecting of agency, di mana sekolah ini akan memilih anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri agar mampu membina dan uh, agar mampu membina sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakatnya. Kemudian yang ketiga fungsi sekolah sebagai class leveling agency, di mana sekolah ini sebagai lembaga peningkat untuk membantu meningkatkan taraf sosial warga negara sehingga dapat mengurangi adanya perbedaan kelas di masyarakat dan tentunya akan mengurangi kesenjangan di antara masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu fungsi sekolah sebagai assimilating agency, di mana sekolah ini tentunya akan berusaha untuk mengurangi dan menghilangkan perbedaan antara suku, ras, adat istiadat, kebiasaan, kebudayaan, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa itu tercapai sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu fungsi sekolah sebagai agent of preservation, di mana sekolah ini akan memelihara dan meneruskan sifat budaya yang patut dipelihara dan juga patut terus dilaksanakan. Tentunya dapat kita simpulkan bahwa fungsi sekolah ini itu untuk membawa perubahan kepada masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu fungsi hubungan sekolah dan masyarakat, fungsi masyarakat terhadap pendidikan. Fungsi masyarakat terhadap pendidikan itu ada 2, sebagai supplier dan juga sebagai peserta. Mengapa masyarakat ini sebagai supplier? Karena seperti yang kita tahu bahwa masyarakat ini merupakan wadah untuk menyediakan peserta didik, guru, serta sarana dan prasarana. Karena tidak karena tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakatlah yang akan berperan dalam melengkapi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, yang tentunya itu dapat berasal dari material mereka sendiri. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat sebagai peserta, yaitu sebagai peserta dalam proses pendidikan yang tentunya akan mengikuti dan turut mempengaruhi proses pendidikan serta menyediakan lapangan pekerjaan. Sehingga dapat kami rumuskan dan kami simpulkan bahwa fungsi dari hubungan sekolah dan masyarakat itu yang pertama adalah mengembangkan
pengertian masyarakat tentang aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah, kemudian dapat menetapkan harapan masyarakat terhadap sekolah dan harapan-harapan terkait tujuan pendidikan di sekolah. Yang ketiga yaitu memperoleh bantuan dari masyarakat untuk mengembangkan sekolah, baik secara finansial, material, maupun moral. Kemudian yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab dan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar kepada masyarakat untuk menyediakan kualitas pendidikan yang sangat baik. Kemudian yang kelima yaitu untuk merealisasikan segala perubahan-perubahan yang perlu dilakukan ke arah yang lebih baik. Yang keenam yaitu melibatkan serta masyarakat untuk menyelesaikan persoalan terkait pendidikan, dan yang terakhir yaitu mampu membangun serta meningkatkan semangat kerja antara masyarakat dan sekolah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Amanda. Itu saya akan menjelaskan di prinsip dan teknik administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Itu terdiri dari 6 prinsip, yaitu yang pertama adalah integrity. Yaitu prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dan masyarakat harus terpadu dalam arti yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Yang kedua itu adalah continuity, yaitu prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu, misalnya satu kali dalam 1 tahun atau sekali dalam 1 semester, atau hanya dilakukan sekolah saat meminta bantuan keuangan kepada orang tua dan masyarakat. Yang ketiga adalah simplicity. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan, baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok pihak pemberi informasi atau sekolah, dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Yang keempat itu adalah comfort. Comfort ini memiliki 3 prinsip, yaitu prinsip lengkap, yang kedua adalah prinsip akurat, yang ketiga adalah prinsip up to date. Yang kelima, konstruktiveness, yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, artinya sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi sekolah. Yang terakhir adalah adaptability, yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya atau kultur, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah teknik administrasi Husemas, yaitu ada sejumlah teknik yang kiranya dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan. Teknik-teknik tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu teknik tertulis, itu memiliki hubungan antara sekolah dan masyarakat, dapat dilakukan secara tertulis, yaitu seperti buku kecil pada permulaan tahun ajaran. Yang kedua adalah pamflet. Yang ketiga adalah berita kegiatan murid. Keempat, catatan berita gembira. Kelima, buku kecil tentang cara membimbing anak. Yang kedua adalah teknik lisan. Teknik lisan ini seperti kunjungan rumah, mengundang orang tua, pertemuan antara guru, murid, guru, orang tua murid, dan masyarakat. Yang ke-C adalah teknik peragaan. Hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengundang masyarakat melihat peragaan yang diselenggarakan sekolah. Peragaan yang diselenggarakan biasanya berupa pameran keberhasilan murid. Yang terakhir adalah teknik elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi elektronik, maka dalam mengakrabkan sekolah dengan orang tua murid dan masyarakat, pihak sekolah dapat menggunakan sarana elektronik, misalkan dengan telepon, televisi, atau radio, sekaligus sebagai sarana untuk promosi pendidikan. B. Proses administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Itu terdiri dari 3, yaitu penyusunan program. Penyusunan program, Humas memperhatikan dana yang tersedia, ciri masyarakat, daerah jangkauan, sarana atau media, dan teknik yang akan dilaksanakan dalam mengadakan hubungan dengan masyarakat. Yang kedua adalah pelaksanaan dan pengorganisasian. Pada dasarnya semua komponen sekolah dan pelaksanaan Husemas. Oleh karena itu tugas-tugas mereka perlu dipahami dan ditata sehingga penyelenggara Husemas dapat berjalan efektif dan efisien. Yang terakhir
lain adalah pengawasan. Pengawasan pada administrasi hubungan sekolah dan masyarakat dapat berupa evaluasi. USEMAS dapat dievaluasi melalui 2 kriteria, yaitu yang pertama adalah efektivitas, yaitu sejauh apa tujuan tercapai, dan yang kedua adalah efisiensi, yaitu mengenai sumber dan potensi dengan baik. Yang ke-C adalah peran personel sekolah dan administrasi USEMAS. Guru merupakan kunci penting dalam kegiatan USEMAS di sekolah menengah. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan guru dalam kegiatan USEMAS, yaitu yang pertama adalah membantu sekolah dalam melaksanakan teknik-teknik USEMAS. Yang kedua adalah membuat dirinya lebih baik dalam bermasyarakat. Yang ketiga adalah dalam melaksanakan semua itu guru harus melaksanakan kode etiknya. Baiklah, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.